beliau ini nanti berperang ya. Nah ini Rasulullah tahu. Maka beliau utus 3 sahabat pilihan, Ali bin Abu Thalib, kemudian Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini 3 orang yang dikenal berani, cerdas, sigap, ya. Bukan orang KW-KW nih. Ali bin Abu Thalib, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tugas mereka apa? Tugas mereka itu mengintai pasukan Quraisy. Mereka harus mencari tahu keberadaannya, mereka sudah sampai di mana, bagaimana kekuatan pasukannya, bagaimana kondisi logistik musuh, dan lain-lain. Ya. Akhirnya ini tiga orang ini bergerak menyusuri area sekitar sumur-sumur Badar. Nah, di tempat itu mereka bertemu dengan seorang budak milik Quraisy yang sedang mengambil air. Dari penampilannya itu jelas dia bukan prajurit ya, tapi pelayan yang bertugas mencukupi kebutuhan airnya pasukan Mekah. Rupanya sudah dekat ini pasukan ya, sehingga ada duluan pergi ambil air. Nah, para sahabat langsung menangkap ini budak karena mereka yakin dari orang inilah informasi penting dia bisa dapatkan. Akhirnya budak tersebut mereka bawa ya, dia bawa ke markas. Nah, pada saat itu Rasulullah sedang sholat. Akhirnya sahabat yang 3 ini menanyai si budak ini, bagaimana kondisinya? Mereka bertanya tentang bagaimana kondisinya pasukan Quraisy. Ya, dia katakan saya tidak tahu berapa jumlah mereka, ya karena memang budak kasihan, tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu berapa jumlah mereka. Akhirnya ketika dia mengatakan seperti itu, pikiran 3 orang ini bohong dia bohong ya, akhirnya dipukuli karena dia merasa kesakitan. Akhirnya dia berkata, iya saya tahu saya akan ceritakan ya. Nah, setelah Rasulullah selesai sholat, dia berkata, engkau memukulnya ketika dia berkata jujur dan membiarkannya ketika dia berbohong. Jadi Rasulullah tahu bahwa budak ini jujur. Akhirnya beliau sendiri yang mengajukan pertanyaan ke budak tersebut. Dengan tenang Rasulullah bertanya tentang jumlah pasukan Quraisy. Namun karena memang si budak ini tidak tahu berapa jumlahnya mereka, ya, dia cuma bilang, iya, pasukan Quraisy itu sudah bergerak ke sini. Tapi masalah jumlah dia tidak tahu. Ya. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan Rasulullah. Jadi melihat hal itu Rasulullah ganti caranya, ya. Dia tidak berhenti, dia mengganti cara pertanyaannya. Lalu beliau mengajukan pertanyaan lain yang tampaknya sederhana tapi sangat cerdas. Beliau bertanya, begini saja, berapa ekor unta yang mereka sembelih tiap hari? Nah, budak itu menjawab, karena ini dekat dengan bagiannya mungkin ya, bagian masak-masak, dia bisa langsung menjawab. Kadang-kadang 9 ekor, kadang-kadang 10 ekor, ya. Setiap hari itu, kadang 9, kadang 10. Nah, dari jawaban tersebut Rasulullah bisa memahami maknanya, ya, karena perhitungannya itu beliau menyimpulkan biasanya 1 ekor unta itu dimakan oleh 100 orang. Jadi kalau 9 atau 10 ekor, kira-kira jumlah pasukan Quraisy itu sekitar 900 sampai 1000 orang. Ya, jadi Rasulullah bisa langsung menebak dari jawaban budak tersebut. Ya, karena 1 ekor itu biasa cukup untuk dimakan sekitar 100 orang. Ya, jawaban sederhana dari seorang budak, tapi Rasulullah mampu membaca kekuatan itu dari jawabannya. Lalu Rasulullah bertanya lagi, siapa-siapa dalam pasukan tersebut? Lalu budak itu diberitahu pembesar-pembesar Quraisy yang ikut dalam perang tersebut. Dikatakan diantaranya ada Abu Jahal atau Amr bin Hisham. Ya, dia kan pemimpin. Dia memimpin pasukan Quraisy dan musuh paling keras terhadap Islam. Lalu diantaranya ada Utbah bin Rabi'ah, tokoh tua Quraisy yang sangat pengaruh. Di antaranya juga Utbah bin Rabi'ah. Ibu, kalau saya sebut Syaibah bin Rabi'ah dan Utbah, ibu-ibu ingat kisah apa yang pernah saya ceritakan tentang 2 bersaudara ini? Di fase mana? Ya. Ingat Ki waktu dakwah Taif? Iya, Mi.
Ya, yang mana? Cerita Syaibah. yang mana? Itu yang dua bersaudara yang di Taif ya, Umi. Mm-mm. Yang mana ini? Ingat waktu Rasulullah lari dengan Pemilik, Zaid dalam keadaan berdarah-darah, di mana mereka istirahat? pemilik kebun anggur ya Utbah Syaibah. Iya, dia ini bersaudara, anaknya Rabi'ah yang mengirimkan Rasulullah apa? Anggur ya. Melalui siapa? Melalui budaknya. Yang terjadi dialog antara budak itu tentang Nabi siapa, Bu? Nabi Siapa? Hai, nah lupa semua, Mi. Oke, nanti Ibu buka lagi ya di kisah dakwah Taif. Nabi siapa, Bu? Yang dimakan ikan hiu. Nabi Yunus. Ya, Yunus bin Mata. Matta. Oke, sudah ya. Ya. Itu diantaranya ada Syaibah bin Rabi'ah, saudaranya Utbah bin Rabi'ah. Kenapa mereka adalah salah satu pembesar Quraisy. Disebutkan juga diantaranya ada Walid bin Utbah, anaknya Utbah bin Rabi'ah. Diantaranya ada Umayyah bin Khalaf. Nah, Umayyah bin Khalaf ini tuannya dari Bilal bin Robah dan penyiksanya di Mekah, ya. Ini Umayyah bin Khalaf, Ibu, sebenarnya dia takut sekali berangkat perang, ya, tapi dipaksa oleh Abu Jahal agar tidak dianggap pengecut. Ceritanya itu eh, waktu apa? Waktu kaum muslimin hijrah ke Madinah, ya. Akhirnya kan orang-orang Quraisy ceritanya ini marahan dengan orang-orang Madinah karena orang-orang Madinah apa membantu Rasulullah, melindungi Rasulullah hingga yang dibawa ke kota Mekah. Nah, Sa'ad bin Mu'az, ya, Sa'ad bin Mu'az salah satu pemimpin Syal itu dengan Umayyah bin Khalaf yang ini sahabat, kenapa sama-sama dagang. Nah, waktu itu bin Mu'az mau sekali tawaf, ya, mau sekali tawaf di musim haji. Dia minta jaminan kepada Umayyah bin Khalaf agar dia menjaminnya supaya dia aman melakukan tawaf. Akhirnya diberi jaminan sama Umayyah karena dia kan sahabat ceritanya. Nah, setelah memberi jaminan, akhirnya Sa'ad bin Mu'az pergi tawaf di Ka'bah. Ya, sama-sama ditemani sama, tidak akan ada berani yang mengganggu dia kalau ada Umayyah di situ. Ternyata dia akhirnya terjadi perang. Apa kata Abu Jahal? Wahai Sa'ad bin Mu'az, seandainya tidak ada Umayyah bin Khalaf temani kamu, itu sudah saya bunuh, sudah saya penggal lehermu, ya. Kau berani-beraninya itu apa? Melindungi orang-orang muslim, ya. Akhirnya karena berkata seperti itu Abu Jahal, Sa'ad bin Mu'az juga mengancam Abu Jahal. Coba-coba Mi, kalau kau berani sakiti saya, nanti kaumku di belakang, kau pergi berdagang melewati kota Madinah, mereka akan menghadangmu. Dan mereka juga akan memenggal lehermu, ya. Akhirnya ini Umayyah marah karena kenapa? Ini Umayyah bin Khalaf Abu Jahal ini adalah pembesar yang sangat disegani di kota Mekah. Jadi Umayyah marah. Lalu dia menegur Sa'ad bin Abi Mu'az. Dia katakan, rendahkan suaramu wahai Sa'ad. Apakah kau tidak tahu dia adalah rajanya Mekah? Dia adalah pembesar, ya, pembesar kaum Quraisy. Langsung apa kata Sa'ad bin Mu'az? Dia menyampaikan, hei, Umayyah bin Khalaf, apakah kau tahu Rasulullah pernah bersabda bahwa kamu pasti akan terbunuh oleh orang muslimin. Wih, kaget ini Umayyah bin Khalaf mendengar itu. Terus dia bertanya sama Sa'ad bin Mu'az, di mana aku akan terbunuh? Di Mekah atau di mana? Tahu, ya, Rasulullah pernah setelah itu kejadian itu, pulanglah saat Mu'az ke Madinah, pulang ke rumah, dia menceritakan kepada istrinya, bin Mu'az. Lalu apa kata istrinya? Pernah mendapati Muhammad berbohong, ya, dan semua yang kata itu akan jadi kenyataan. Oh, tambah takut ini Umayyah.
ya. Maka waktu ada ajakan perang itu orang sudah siap-siap, kan 2 hari persiapannya nih, Bu, 2 hari persiapan perang. Dia sama sekali tidak mempersiapkan dirinya ikut perang. Karena kenapa? Itu yang dia ingat terus, bahwa dia akan terbunuh. Dia merasakan bahwa kematiannya ini semakin dekat. Akhirnya sampailah ke telinganya Abu Jahal bahwa ini Umayyah bin Khalaf siap-siap untuk pergi perang. Akhirnya Abu Jahal datang ke rumahnya dengan membawa dupa, biasa dipakai wanita. Lalu dia berkata sambil menyindir, "Wahai Umayyah, ini yang cocok engkau pakai, dan duduklah di sini seperti wanita yang ketakutan. Jadi anggaplah kau kayak bencong, ya, tidak berani ikut berperang." Akhirnya Umayyah tersinggung, dia merasa harga dirinya diremehkan. Akhirnya dengan berat hati dia ikut perang. Ya, dia ikut perang. Lalu kata istrinya, "Wahai suamiku, apakah kau lupa tentang perkataan Muhammad?" Dia berkatakan, "Saya akan jauh-jauh dari pasukan. Kemudian saya akan siapkan onta terbaik. Saya bisa lari dengan cepat." Ya, itu. Jadi dia sebenarnya pergi dengan apa? Dengan terpaksa sekali, dalam dipenuhi ketakutan-ketakutan. Pada akhirnya dia akan terbunuh juga. Nah, kata budak tersebut diantaranya juga ada Uqbah bin Abi Mu'aid. Ini orang yang sering menyakiti Rasulullah. Ibu-ibu mungkin masih ingat waktu di fase Mekah, Uqbah bin Abi Mu'aid ini yang meletakkan kotoran di punggungnya Rasulullah saat Rasulullah sholat di Ka'bah, ya. Sampai Fatimah datang dengan menangis sambil membersihkan kotoran di punggung ayahnya. Ini Abu Mu'aid ini. Di antaranya katanya ada Nador bin Al-Harith, tokoh Quraisy yang sering mengikuti Al-Quran dan Rasulullah. Dia suka ketika Rasulullah mengajarkan dongeng-dongeng orang Persia. Jadi ini Nador bin Haris ini khusus disekolahkan ke Persia untuk menandingi Al-Quran. Ya. Di ketika mengajarkan Al-Quran, dia mengajar juga dongeng-dongeng Persia untuk mengalihkan manusia dari dakwah Islam. Ada Hari bin, kalau saya sebut Bakhtari, ibu-ibu ingatnya ke pembatalan. Dia termasuk pembesar Quraisy yang ikut berangkat. Dia tewas di perang Badar, Bu. Meskipun karena jasa-jasanya terhadap Islam, ini Abu al-Bakhtari tidak pernah membenci Rasulullah, tidak pernah membenci Islam, ya. Bahkan dia juga yang usul agar boikot. Rasulullah pesan kepada para sahabat, ini Abu al-Bakhtari jangan dibunuh jika tidak melawan, ya. Namun dia tetap angkat senjata waktu itu, akhirnya terbunuh. Sementara Abu Lahab sendiri itu tidak ikut dalam perang Badar. Kenapa dia tidak ikut perang Badar? Dalam riwayat dikatakan Abu Lahab itu memiliki seorang budak laki-laki, ya, seorang laki-laki Quraisy yang berutang padanya. Dalam riwayat disebutkan namanya Al-Aus bin Hisam. Nah, Al-Aus bin Hisam ini punya hutang sama Abu Lahab. Ya. Nah, ketika pasukan hendak berangkat, Abu Lahab memanggil Hisam dan berkata, "Pergilah engkau bersama pasukan Quraisy ke Badar, maka hutangmu kepadaku aku anggap lunas." Jadi hal seperti ini dulu di suku Quraisy itu biasa, ya, Bu. Orang berhutang, dia menggantikan tuannya untuk pergi berperang, itu boleh, ya. Itu sama saja dianggap dengan berpartisipasi dalam peperangan. Nah, dengan cara itu akhirnya Abu Lahab mengirim pengganti. Jadi secara adat Quraisy ini dianggap sah, orang bisa ikut perang dengan minim orang, harta dan perlengkapan. Ya, maka Abu Lahab tetap tercatat sebagai pendukung perang meskipun dia sendiri tinggal saja di Mekah, tidak ikut berperang. Nah, riwayat ini disebutkan oleh para ahli sirah seperti Ibnu Ishaq, dinukil oleh Ibnu Katsir, ada juga di dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Karena itu ulama menyebutnya sebagai riwayatnya kuat, ya, kuat atau masyhur. Nah, ketika perang Badar usai dan kabar kekalahan Quraisy sampai ke kota Mekah, itu Abu Lahab sangat terpukul sekali, ya. Kenapa? Karena dia melihat para pembesar-pembesar Quraisy, teman-temannya itu yang berangkat, Abu Jahal, Utbah, Syaibah, Umayyah bin Khalaf, itu
banyak yang tewas di medan perang. Sementara dia sendiri selamat enak-enakan di kota Mekah ya, karena dia sebenarnya bukan tidak mau perang. Jadi kehormatannya seperti kayak tercabik-cabik. Nah ini lagi jeleknya Abu Lahab. Tidak lama setelah itu dia ditimpa penyakit kulit yang sangat parah. Dia bisul-bisul, ya bisul-bisulnya bernanah ibu-ibu. Penyakit ini menular, ya sehingga membuat orang jijik dan menjauh darinya. Bau itu badannya. Jadi tidak ada yang mau mendekat sama dia. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan terhina. Jadi dia bukan meninggal di medan perang, ya. Padahal dia orang yang gagah berani. Dia meninggal dalam keadaan terkena penyakit menular, dalam keadaan terhina. Tidak ada sampai disebutkan dalam sejarah itu, tidak ada yang mengurus jenazahnya, saking busuknya, ya. Tidak ada orang mendekat. Bahkan parahnya itu katanya, digalikan saja lubang, itu jenazahnya dipegang, didorong-dorong saya pakai kayu masuk ke dalam lubang, ya, dalam liang lahat itu. Ini juga hukuman dari Allah untuk dia. Jadi dia mati mengenaskan, kesian mati karena penyakit, bukan mati di medan perang dengan gagah berani. Budak tadi menyebutkan nama-nama tokoh-tokoh Quraisy yang ada dalam pasukan lawan, yang biasa, melainkan pastinya para pemimpin dan besar Quraisy yang turun langsung ini. Lalu Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, inilah Mekah yang telah melemparkan jantungnya kepada kalian. Ya. Artinya apa? Pembesar-pembesarnya ini yang datang sama kita ini. Ya, maksudnya apa? Kalau Mekah mengerahkan kekuatan terbaiknya, maka jika muslimin mampu menghadapinya dengan iman, dengan keteguhan, maka ini akan menjadi titik balik besar dalam sejarah Islam. Ya, Masya Allah. Dan itu terbukti ketika umat Islam menang, seluruh jazirah Arab itu jadi takut pada agama Islam, ya. Takut. Izzanya itu muslimin luar biasa naik. Nah, akhirnya malam pun tiba. Sudah malam, di saat pasukan muslimin sedang istirahat dan menata hatinya, Allah menurunkan hujan di arena Badar. Hujan itu biasa ibu-ibu. Tanah berpasir yang sebelumnya sulit dipijak itu kan berpasir ya, pasir. Kalau dalam sekali dilewati oleh unta dan kuda itu agak sulit dipijak. Tetapi ketika dia tersiram air, ya tersiram air, tapi air yang pas gitu, itu dia menjadi padat dan kokoh, jadi seperti keras itu diinjak, sehingga memudahkan langkahnya. Tubuh mereka menjadi segar, hatinya tenang, dan rasa takut perlahan digantikan dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan Allah dalam surah Al-Anfal ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'al yutahhirakum bih wa yudhhiba ankum rijza wa liyurbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu ketentraman dari Dia dan menurunkan hujan dari langit kepada kamu untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan setan dari kamu dan untuk menguatkan hatimu serta meneguhkan telapak kakimu. Ibu-ibu, ayat ini turun berkaitan langsung dengan malam sebelum Perang Badar dan mengandung beberapa makna penting. Yang pertama itu Allah menjadikan kamu mengantuk. Kaum muslim merasakan ketenangan luar biasa padahal besok mau perang ini. Ya, besok mau perang jumlah mereka sedikit, jumlah musuh 1000. Pasti ada dalam hati. Menang tidak menang